Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ini Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran kita dengan lancar hari ini ya, dan ilmunya bermanfaat. Jadi sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian, memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang nggak hadir? Oke, Alia Nisa Fitri, Hadir. Anissa, Hadir. Rahma, Hadir. Muhammad. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Nah, supaya nggak tegang, Ibu mau kasih ice breaking dulu. Jadi ini kan masih pagi ya, masih segar. Jadi kita harus semangat belajarnya. Jadi waktu Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Siap? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Yes. Ya, tepuk tangan. Oke, semuanya sudah semangat ya untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oke. Jadi siapa yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Hukum taklifi dan hukum qad'i. Nah, hukum syar'i ya, tentang hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu apa? Kita kan sudah pernah belajar sebelumnya tentang syariah ya. Jadi hukum syar'i itu segala sesuatu yang berasal dari Allah. Nah, jadi kalau pengertian hukum syar'i menurut mayoritas ulama itu firman Allah atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mencapai balik ya, berakal. Nah, yang mengandung tuntutan. Tuntutan berarti apa? Kewajiban atau perintah, ya kan? Pilihan ataupun ketetapan. Nah, jadi sampai sini paham? Paham, Ibu. Hukum syar'i coba diulangi Nisa Fitri, pengertian hukum syar'i. Yaitu firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan atau pilihan atau ketetapan. Iya, pintar sekali. Jadi semuanya paham sudah pengertian hukum syar'i itu tadi. Nah, lanjut ke macam-macam hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Nah, jadi dalam hukum syar'i terbagi lagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, adapun pengertian hukum taklifi, nah yaitu firman Allah. Nah, sama masih firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan ataupun menjauhi ataupun membuat pilihan. Nah, jadi hukum taklif ini hukum yang paling dasar begitu. Hukum yang paling dasar dalam Islam. Nah, dalam hukum taklif ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, diantaranya yang pertama wajib. Nah, ada yang tahu wajib itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan bila dikerjakan ada pahala. Nah, jadi ijab atau wajib itu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan dengan tuntutan yang pasti. Nah, di mana pelakunya itu akan mendapat ujian sekaligus pahala jika mengerjakannya. Nah, jika meninggalkannya maka mendapat dosa. Itu pengertian dari hukum ijab atau wajib. Nah, yang selanjutnya hukumnya apa? Nadet, yaitu sunnah. Nah, pengertian sunnah sendiri apa, anak-anak? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi sunnah, ya hukumnya sunnah dalam hukum taklifi, dalam hukum syar'i itu ada hukum sunnah. Nah, sunnah itu tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan perbuatan, namun jika tidak melakukannya maka tidak berdosa. Nah, jadi
Sudah tahu kan perbedaannya wajib antara wajib dan sunnah. Nah, yang selanjutnya itu tahrim. Nah, tahrim itu haram, ya. Nah, haram itu apa? Apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan mendapat dosa. Nah, tahrim itu haram. Yang namanya haram berarti kita disuruh untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan. Nah, yang namanya haram kalau kita lakukan maka mendapatkan dosa. Kita harus menjauhi segala sesuatu yang diharamkan. Jadi haram ini juga tuntutan. Nah, tuntutan untuk apa? Tuntutan untuk menjauhi. Yang selanjutnya yaitu karoha, yang artinya makruh. Nah, makruh itu sendiri artinya Kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa. kalau ditinggalkan Ya, tidak jika ditinggalkan kita mendapatkan pahala. pahala. Nah, jadi kita dituntut untuk perintahnya untuk meninggalkan, sebaiknya ditinggalkan. Nah, karena jika kita meninggalkan maka mendapatkan pahala ya. Paham ya? Nah, yang terakhir yaitu hukumnya mubah, ibahah. Nah, atau ibahah artinya apa? Apabila dikerjakan tidak mendapat pahala, apabila Hmm. ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Jadi mubah itu boleh, hukumnya boleh. Misalnya, makan, tidur, nah itu hukumnya mubah. Entah kamu mau meninggalkan atau melakukannya, hukumnya mubah. Jadi kelima macam dari hukum taklifi tadi paham, anak-anak? Paham Ibu? Oke. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. Nah, sebagai syarat adanya yang lain dan sebagai penghalang adanya yang lain. Nah, jadi berbeda hukum wad'i dengan hukum taklifi. Ini yang dasarnya hukum taklifi, dan yang hukum wad'i itu segala sesuatu atau adanya yang lain, ada yang lain gitu. Nah, ini wajibnya, ini yang lainnya gitu. Nah, biar paham, ini ada macam-macam dari cabang hukum wad'i. Yang pertama yaitu sebab. Nah, sebab itu apa? Nah, dalam buku ini sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang lain. Nah, misalnya sebab ini apa? Misalnya Eli lagi sakit. Nah, sebabnya apa? Karena hujan-hujanan. Nah, hujan-hujanan yaitu adalah sebab. Jadi dalam hukum wad'i, hujan-hujanan itu menjadi apa? Sebab. Nah, sebab apa? Sebab sakit. Nah, yang kedua yaitu syarat. Nah, syarat paham ya kan? Syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Nah, misalnya sholat. Nah, sholat syaratnya apa saja? Suci dari hadas dan najis, tempatnya suci. Nah, itu kan syarat ya. Nah, yang selanjutnya mani atau penghalang. Nah, penghalang itu segala sesuatu yang menjadi penghalang sesuatu yang lain. Yang selanjutnya yaitu sah. Nah, sah itu apa menurut kalian? Diterima. Ya, sesuatu yang gimana ya? Sah ini bila kita mengerjakan syarat-syaratnya itu, misalnya kan sholat. Nah, sholat kalau kita kerjakan rukunnya berurutan semuanya, sholatnya maka sah. Jika kita meninggalkan salah satu, maka tidak sah. Nah, yang selanjutnya batal. Nah, batal itu hukum juga, ya kan? Misalnya puasa, terus sengaja minum atau sengaja makan, maka hukumnya batal. Nah, batal. Nah, sebabnya apa? Hukum penyebabnya makan dan minum dengan sengaja. Nah, paham kan? Paham. Jadi dalam hukum wad'i ini saling berkaitan.
Nah, yang selanjutnya rukhsah. Rukhsah itu apa anak-anak? Rukhsah itu keringanan. Nah, jadi ada dalam Islam itu hukumnya fleksibel ya. Jadi misalnya sakit. Nah, misalnya sakit kulit. Sakit kulit kan nggak bisa wudhu. Nah, jadi hukumnya diberi rukhsah atau keringanan. Boleh bertayamum. Nah, yang selanjutnya ada azimah. Nah, azimah ini artinya hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan semua keadaan dan waktu, misalnya sholat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Jadi azimah itu hukum syara yang pokok, dan berlaku bagi seluruh mukallaf. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Tidak ada, Ibu. Berarti paham ya semuanya? Alhamdulillah paham. Oke, gimana kalau Ibu lempar pertanyaan? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Jika tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya. Oke, siap? Siap. Nah, oke. Mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i. Kita ke hukum taklifi dulu. Hukum taklifi kan ada 5 macam. Nah, misalnya puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu hukumnya termasuk hukum yang mana? Yang ijab atau wajib? Ya, wajib. Pengertian wajib sendiri tadi apa? Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa. Oke, tepuk tangan buat Eli. Ya, betul sekali. Jadi sholat itu wajib, puasa itu wajib bagi seorang mukallaf yang sudah mencapai balik. Jadi wajib itu adalah tuntutan. Nah, tadi kan pengertiannya apa? Firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan. Nah, hukum taklifi yang menghendaki tuntutan untuk melakukan ataupun menjauhi ataupun membuat pilihan. Nah, oke. Kalau puasa Senin Kamis, nah puasa Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, itu tuntutan untuk melakukan ya. Oke, paham? Sampai sini? Paham, Ibu. Oke, silakan ketua kelas membagi teman-temannya menjadi 2 kelompok. Ya. Yo, silakan jangan ribut. 2 kelompok saja. Duduknya diatur, disusun. Oke, jika sudah. Nah, jika sudah, pilih 1 perwakilan yang menjadi ketua dalam kelompok tersebut. Oke, sudah? Oke. Jadi tugasnya di sini, setiap kelompok tugasnya mendiskusikan perbedaan dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi kan mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, jadi silahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa saja perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, silakan. Kerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan kompak, ya. Bagaimana? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1, Ibu. Oke, kelompok 1. Siapa perwakilannya? Saya. Oke, Eli lagi. Oke, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, teman-teman yang lain,
dengarkan dulu kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan. Dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wajib ialah dilihat dari pengertiannya. Hukum taklifi adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan atau membolehkan memilih antara perbuatan atau tidak berbuat. Nah, sedangkan hukum wad'i tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan atau mani suatu hukum sah dan batal. Dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya, hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Jadi, sedangkan hukum wad'i kadang-kadang dapat dikerjakan atau disanggupi oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak. Itu Ibu hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, baik sekali ya hasil diskusinya. Nah, itu adalah perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, dari kelompok yang lain, teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau memberi pertanyaan kepada kelompok 1? Oke, nggak ada. Berarti semuanya sudah paham, semuanya sudah jelas apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Alhamdulillah paham. Ya, silakan kelompok yang lain maju. Silakan duduk. Oke. Nah, jadi 2 kelompok tadi sudah maju, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang hukum syar'i. Kan sudah paham apa macam-macamnya, terbagi menjadi berapa. Nah, sudah paham semuanya sampai sini? Paham Ibu? Oke, Bu harap semuanya bisa mengingat dan memahami apa yang telah disampaikan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini kita Ibu bebaskan dari tugas rumah. Jadi di rumah belajar masing-masing, belajar sungguh-sungguh dengan semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan di pembelajaran minggu depan. Amin. Amin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pulang, ketua kelas boleh memimpin berdoa. Berdoa mulai.